Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat zona ngaji rahimakumullah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat zona ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kedatangan bulan suci Ramadan menjadi suntikan iman bagi kita. Harus menjadikan suntikan pahala bagi umat muslim. Dan tidak heran jika kehadiran bulan yang mulia ini disambut dengan luar biasa, di mana tempat-tempat ibadah, baik mushola atau masjid, kita lihat penyambutan terkait datangnya bulan Ramadan diperbaiki, dicat, dimaksimalkan, tempatnya dibersihkan, penerangan cahayanya diterangkan, ruangan masjid ditata ulang, ya, dibikin nyaman, dibuat nyaman untuk melakukan ibadah dan untuk menyambut para jamaah. Dan salah satu ibadah sunnah yang banyak mendapatkan animo besar dari masyarakat, salah satunya adalah ibadah sunnah, yaitu sholat sunnah tarawih. Kita bisa menyaksikan volume jamaah di masjid, di mushola lebih penuh dibandingkan di bulan-bulan biasanya. Mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, tua, muda, bahkan ada pula yang membawa anak kecil. Ya. Boleh dikatakan Ramadan menjadi penambah motivasi, penambah pahala, dan antusiasme dalam melakukan ibadah. Kemudian yang memandang banyak bahwasannya ibadah tarawih itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Dan kalau sebuah pepatah, ya, perkataan dikatakan puasa Ramadan tanpa tarawih itu bagaikan masakan tanpa garam. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa melakukan qiyam Ramadan, ya, tarawih sampai dengan witir, ya, bersama dengan hatinya diiringi dengan keimanan, ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah lampau. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan juga imam-imam yang lainnya banyak yang meriwayatkan terkait hadis ini. Sahabat zona ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait ampunan dosa yang lalu, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya dosa-dosa yang dihapus adalah dosa-dosa yang kecil, sedangkan dosa-dosa yang besar harus dihapus dengan cara bertobat. Tapi ada juga yang menyebutkan seluruh dosa, ya, baik kecil maupun besar, itu akan dihapuskan. Tapi yang menjadi tujuan kita adalah, ya, mudah-mudahan, ya, dengan kita melakukan ibadah sunnah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin cinta kepada kita, yang kalaulah Allah sudah cinta kepada kita, apapun bisa
Allah berikan kepada kita, termasuk penghapusan dosa-dosa yang kecil ataupun yang besar. Sahabat jurnal ngaji yang dirahmati Allah, namun demikian keimanan manusia ada kalanya naik dan kadang turun. Naiknya iman itu bisa dideteksi dengan semangat ibadah yang kita lakukan. Semakin giat, ya, semakin pula dosis ngajinya bertambah, ibadahnya bertambah. Dan juga sebaliknya, jika ibadahnya mulai meredup, mulai malas, ibadahnya berkurang, ya, menurun, ya, maka itu tandanya iman kita juga menurun, ya. Dan sekarang sudah memasuki hari ke-9 nih. Volume jamaah alhamdulillah masih ramai, ya, meskipun sudah agak sedikit berkurang barisannya. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, volume ibadah sholat tarawih dan terutama sholat-sholat yang wajib, ya, harus kita perhatikan yang wajib terlebih dahulu kita berjamaah ke masjid, ya. Itu bisa bertahan volumenya, ya, tetap banyak begitu sampai dengan perayaan hari Idul Fitri, ya, jangan sampai berkurang. Salah satu potongan hadis, ya, yang diriwayatkan Abu Daud terkait tentang keutamaan sholat tarawih disebutkan, innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifu khusibalahu qiyamul lailah. Sesungguhnya seorang laki-laki apabila melaksanakan sholat tarawih, ya, bersama imam sampai dengan selesai, artinya sampai dengan sholat witir, tidak meninggalkan imam, baik itu yang 20 rakaat, 23 rakaat, ya, ataupun yang 11 ataupun berapa rakaatnya, kalau sampai dengan selesai maka dia akan tercatat ibadah satu malam penuh. Halnya berbeda dengan orang yang melakukan ibadah tarawih, ya, ada yang 20 rakaat tapi berhenti, ya, atau pulang, juga halnya dengan yang 11 pulang ketika witirnya dengan alasan nanti saya mau sholat lagi, ya, kemudian witirnya nanti di rumah saja. Hal tersebut tidak akan mendapatkan pahala seperti ibadah semalam penuh. Oleh karena itu maka harus kita selesaikan sholat tarawih itu dengan bersama imam, ya. Juga kita harus konsisten terus setiap malam, ya, melakukan sholat qiyam Ramadan supaya kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kenapa? Insya Allah kalau kita konsisten menjaga sholat tarawih sampai 1 bulan penuh selama Ramadan, maka yang pertama kita akan mendapatkan diampuni dosa-dosa kita, ya. Kemudian yang kedua juga berpeluang mendapatkan pahala seperti menghidupkan 1 malam penuh dengan beribadah sholat, ya. Ada yang sanggup kira-kira emang dari habis maghrib sampai subuh terus sholat aja. Saya kira akan berat. Tetapi ini hanya beberapa menit melakukan witir, melakukan tarawih bersama imam, itu tercatat sebagai pahala sholat semalaman. Kemudian yang ketiga, kalau kita terus konsisten istiqomah melakukan sholat qiyam Ramadan, kita akan berkesempatan untuk meraih malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Sahabat Jurnal Ngaji, semoga Ramadan tahun ini selalu diberikan keimanan, kekuatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah-ibadah, terutama sholat tarawih yang sedang kita bahas pada kultum kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.